Masuk ke materi objek oriented programming. Object oriented programming ini itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya pemrograman berbasis objek. Ya. Kalau yang semester kemarin itu namanya apa? Procedural programming. Nah, kalau yang saat ini adalah object oriented programming. Nah, bedanya di mana, Pak? Bedanya ini hanya ada hanya di sisi saya bilang ya metode, caranya aja, cara penulisan kodenya berbeda. Kalau procedural programming yang di semester kemarin itu kan yang namanya prosedural ya. Prosedural itu bagaimana? Kerjakan dulu yang 1, 2, terusan ke bawah kan. Kerjakan 1, kerjakan nomor 2, kerjakan nomor 3. Terjadi percabangan kalau ketemu dengan if, terjadi perulangan kalau ketemu dengan for, while, dan kawan-kawannya. Nah, itu baru diulang. Tapi kalau object oriented programming itu tidak seperti itu. Dia harus dibuatkan yang namanya kelasnya dulu. Jadi kita nggak langsung mengerjakan programnya, tapi kita utamanya itu tidak dikerjakan dulu. Kita harus buat dia sebagai objek. Nah, sebelum membuat objek, kita harus buat yang namanya kelas. Ya, kita buat dulu yang namanya kelas. Terus, apa itu kelas, apa itu objek? Kalau kalian cari di internet ya, ini kalau kalian cari di internet, kelas itu adalah blueprint dari objek. Ya, kalau kalian cari di internet, rata-rata bahasanya kurang lebih seperti itu. Kelas itu adalah blueprint dari objek. Nah, pertanyaannya sekarang blueprint itu apa? Ya, apa cetak biru? Nah, kalau bahasa Indonesia kan cetak biru kan? Cetak biru itu maksudnya apa? Ada yang paham? Enggak, oke. Kalian pernah nonton film-film kayak Mission Impossible, terus sejenis-jenis itulah yang dia harus menyusup ke sebuah gedung gitu, pernah? Pernah? Terus untuk menyusup ke sebuah gedung, mereka lihat dulu yang namanya ada kertas warna biru. Nah, kalau bahasa kita denah, bahasa orang itu blueprint namanya. Ya, denah gedungnya dilihat dulu. Kalau bahasa kita kan denah, bahasa mereka itu blueprint. Kayak dibilang cetak biru. Nah, kenapa dibilang cetak biru? Karena kertasnya warna biru kan. Kertasnya warna biru, tapi itu sebenarnya kalau di bahasa kita denah. Jadi kita buat dulu denahnya sebelum kita buat objeknya. Jadi kelas itu adalah denahnya. Oke. Terus kalau kita ibaratkan ke itu tadi kan kalau bangunan ya. Kalau kita ibaratkan pakaian, sebelum orang menjahit atau membuat pakaian pasti buat apa? Polanya dulu kan. Pola sebelum dia jahit itu kan dia buat polanya dulu. Nah, dari pola itu baru jadi pakaian. Oke. Terus maksudnya bagaimana Pak? Begini, kita buat kelasnya dulu. Atau apa tadi? Denahnya. Contoh. Contoh kayak perumahan. Perumahan itu tahu kan? Ya. Ada yang tinggal di perumahan? Yang di perumahan-perumahan itu kalau kalian lihat kan sama semua kan? Tapi pasti ada letak perbedaan-perbedaannya di beberapa titik. Tidak persis sama, pasti ada letak perbedaannya. Nah, itu kan berarti dari denah yang sama kan? Mereka pasti kalau kalian masuk ke dalam, itu struktur rumahnya antara di perumahan itu antara rumah satu dengan rumah yang dua itu mirip-mirip. Ukurannya kurang lebih sama, letaknya kurang lebih sama. Kenapa? Karena denahnya sama. Mungkin yang beda nanti warna catnya, ya kan? Atau mungkin nanti yang beda
ada halaman lebih di belakang gitu. Tapi kurang lebih semuanya sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari denah yang sama. Oke. Pas tadi dari kita ibaratkan adalah denah. Sementara rumah-rumah tadi adalah objeknya. Ya. Berarti sebelum kita buat objek, kita harus buat kelas. Sebelum kita buat rumah, kita harus buat denahnya dulu. Oke, sekarang masuk ke kelas ya. Kelas isinya itu terdiri dari ada yang namanya properti, ada yang namanya method. Properti bahasa sederhananya adalah kalau kita ibaratkan ke procedural programming kemarin itu variabel. Ya. Kalau kita ibaratkan ke procedural programming kemarin itu adalah variabel. Nah, tapi variabel yang khusus hanya dimiliki oleh kelas itu aja. Jadi variabel yang dimiliki oleh kelas itu itulah properti tadi. Tulisannya juga sama nanti pakai tanda dolar kayak gitu. Nggak ada yang khusus. Mungkin nanti akan ada kata public di depannya, public, protected atau private, cuma tiga. Nah, apa bedanya nanti itu nanti akan dijelaskan di materi berikutnya tentang objek oriented programming. Tapi yang pasti yang pertama kalian harus tahu tuh, pertama di dalam kelas itu ada yang namanya properti. Properti itu kalau kita ibaratkan lagi ke denah yang tadi, misalnya lebar gitu, lebar rumahnya berapa, lebar kamarnya berapa, pintunya ada berapa, jumlah jendelanya ada berapa, seperti itu. Kalau kita ibaratkan misalnya kelas siswa, berarti ini adalah nama, NISN, terus apalagi nama, NISN, alamat, nomor HP segala macam itu properti. Ya mirip kayak apa? Itu ya, itu di database. Kurang lebih sama itu. Mirip kayak kolom-kolom yang ada di database. Kemudian ada namanya method. Method ini apa? Method ini adalah hal yang bisa dikerjakan oleh si kelas. Lakukan dari kelasnya itu disebut dengan method, atau kalau kita ibaratkan ke procedural programming kemarin itu sama kayak function. Tapi function yang hanya dimiliki oleh kelas ini aja gitu. Dia tidak terbuka untuk umum, hanya untuk kelas ini aja gitu. Kalau kita mau pakai functionnya, berarti kita harus panggil kelasnya dulu. Baru kita pakai functionnya. Atau nanti kalau udah jadi objek, berarti kita harus panggil objeknya dulu. Baru bisa kita pakai functionnya. Ya, itu kelas tadi. Di dalam kelas itu ada properti dan method. Oke. Sampai sini masih bayang nggak? Masih bingung apa itu properti? Apa itu method? Oke, misal ya. Misal, inilah. Saya hapus dulu. Import ya. Oke, misal di sini saya pakai diagramnya UML. Nah, di UML itu ada namanya kelas diagram nanti. Ini dipelajari sama Bu Linda ya. Ini langsung ada nih. Sebetulnya ini apa properti ya? Misal tadi nama, tipenya apa? String kan? Terus metodenya kelasnya apa? Kelas siswa loh. Kasih nama kelasnya dulu ya. Salah nih, harusnya kasih nama kelasnya dulu. Kelas name siswa. Siswa bisa ngapain? Ini contoh aja ya, contoh, belum yang realnya. Siswa bisa ngapain? Siswa bisa belajar.
seperti itu. Atau kalau kita ini banyak yang suka main game nih, coba kita buat satu lagi. Misalnya nama kelasnya hero. Hero ini punya string ya, name tipenya string. Terus dia punya apa lagi? Gimana cara nambahnya ini ya? Dia punya apa? Punya help. Bukan help kan? Darah ya. Darah tipenya integer misalnya. Kemudian dia punya apa lagi? Punya tag point. Dika. Integer. Kurang lebih malum Dika ya. Dika nih, nggak nampak Dika ya. Nah, saya besarin ya. Oke, di sini sekarang saya punya kelas, nama kelasnya adalah hero. Hero punya properti name yang tipe datanya string, kemudian dia punya help yang tipe datanya integer, kemudian punya attack yang tipe datanya integer. Itu adalah properti. Kemudian kita buat metodenya. Metodenya si hero bisa ngapain? Bisa menyerang misalnya. Menyerang. Kemudian dia bisa ngapain lagi ya? Bisa menyerang, kemudian dia bisa dapat help up. Kalau ada tanda kurung tutup kurungnya, ini artinya metode apa? Kemudian dia bisa apa lagi? Dapat misalnya dia bisa menerima serangan, apa namanya itu? Apa namanya? Menerima serangan. Ada ya? Menerima serangan. Oke, berarti di dalam kelas hero sekarang ada metode menyerang, menerima serangan, kemudian dapat help up. Ketika menyerang, nanti dia akan memberikan attack point-nya ke hero lawan. Kemudian ketika dia diserang, berarti dia akan menerima serangan, berarti health-nya akan berkurang. Health up-nya itu untuk kan biasa tuh dapetin darah gitu kan, ada kan? Ada, nah gitu. Ini contohnya aja. Bayang sekarang? Bayang? Oke, sekarang coba kita terapkan ini ke kita terapkan ke pemrograman ya. Dan ini sebenarnya ada yang satu lagi yang mau saya bahas, masalah tata cara penulisan kelas, objek, kemudian apa tadi properti metodenya. Tapi karena ini koneksi internetnya masalah, kayaknya lambat ini. Connect lambat. Jadi kita skip itu dulu. Jadi kita perbaiki setelah apa? Setelah koneksi internetnya lancar. Oke, sekarang buka. Kita lihat aja dulu nih. Nanti mungkin saya kasih. Nanti bisa lihat di apa namanya? Bisa lihat hasilnya aja. Jelasannya sekarang aja.
Ini biar nggak bingung saya hapus dulu. Jangan bingung. Ini nampak? Oke. Sama jangan lupa buat file dulu index.php, taruh aja di dalam folder yang di htdocs ya, ingat ya. Taruh di dalam folder htdocs, pastikan apt-nya jalan, kemudian ketik php seperti ini, kemudian kelas, ini berarti kita kasih nama kelasnya, kelas misalnya hero tadi ya, kelas hero, kemudian nah ini berarti kita sudah membuat kelas, kemudian ada ini. Jadi propertinya apa? Nama ya. Kemudian Waalaikumsalam. Ya. Oh, matikan aja langsungkan ke PLN. Langsungkan ke PLN aja. Itunya satu yang kiri aja. Itu mati. Oh, matiin. Yang hidup yang kiri aja. Nama. Apa? Error. Apa? Hah? Oh, darah. help ya. Help. Kemudian tag. Nah, sama aja ya. Kayak penulisan apa? Variabel ya. Cuman ini kok masih error. Setiap properti itu harus kita kasih kayak gini, public. Yang kalian tahu dulu, ini belum kita bahas, ya ada 3 tipe, ada public, private, dan protected. Tapi itu belum kita bahas, anggap aja semua public. Jangan bingung dulu ya. Oke. Berarti sekarang kita punya sebuah kelas, di dalamnya ada 3 buah properti. Yang pertama nama, yang kedua help, yang ketiga tag. Kalau kita jalankan, nothing happens. Tidak terjadi segala sesuatu yang diharapkan itu nggak terjadi. Kenapa? Ya, karena ini masih belum ada metodenya kan? Buat metodenya. Metodenya kita buat metode yang pertama aja dulu ya. Oke, function get nama. Ini masih style saya ya. Nanti ada style yang kita sepakati untuk penulisan function, penulisan properti, penulisan kelas, penulisan objek, itu akan ada yang kita sepakati. Tapi ini masih style saya. Get nama. Nah, ini adalah metode. Nah, metodenya misalnya echo $this nama. Oke. Echo berarti untuk menampilkan. $this ini mengacu ke properti. Oke. Nama ini berarti adalah yang properti ya. Kalau saya buat di sini $nama sama dengan Andi. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Masih apa nih? Masih buram ya. Artinya kan nggak kepake ini. Dolar nama ini nggak kepake. Apa bedanya dengan nama yang di sini? Dolar nama ini adalah variabel biasa yang terletak di dalam method, bukan properti berarti. Kalau kalian mau menyasar properti, berarti kan harus pakai this. Ya. Kalau yang mau kalian tembak itu, yang mau kalian pakai itu adalah berarti kan harus pakai this, dolar this. Kalau yang mau kalian pakai adalah variabel biasa yang ada di dalam function nama, yang di dalam function nama ini, berarti seperti ini. Nah, beda ya. Atau nanti misalnya ada seperti ini. Misal di sini di parameter functionnya atau di argumennya. Di argumen functionnya ada dolar nama. Berarti kalau echo dolar nama berarti ini yang ini. Oke. Kalau kayak gini, this nama, nah berarti ini yang di properti. Sekarang kalau saya buat begini, this nama sama dengan dolar nama. Bingung nggak? Bingung? Bingung? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung? Bingung? Oke, saya jelaskan. Dolar nama yang ini, ya, ini adalah argumen. Ya, berarti yang ini ya, dolar nama yang ini ya. Ini masuk mari. This nama berarti ini Ini Pak, kenapa harus dibuat kayak gini? Kenapa harus dibuat seperti ini? Jadi ini kaitannya ke yang 3 tadi, public, private, sama protected tadi. Cuman itu karena belum kita bahas, kita skip dulu, simpan dulu. Nah, cuman ini masih bahas masalah cara penulisannya. Jadi kalau kalian mau menyasar ke property, kalian harus pakai kata kunci this. Kalau tidak, berarti kalau dolar nama doang, berarti itu adalah variabel yang ada di dalam si function tadi, di dalam method tadi. Function ini kan metode ya. Metode. Function ini adalah metode. Nah, di dalam metode ini, di dalam metode get nama itu ada argumen namanya dolar nama. Argumennya nama. Kemudian dolar nama ini disimpan ke properti nama. Oke. Sekarang kita punya metode yang punya parameter nama. Oke. Kemudian data dari parameter nama tadi atau argumen nama tadi akan disimpan ke dalam properti nama. Paham? Saya nggak kira-kira? Ada properti, ada argumen atau parameter ya. Argumen atau parameter sama. Saya kadang bilangnya parameter, saya bilang argumen. Argumen itu letaknya di dalam function. Oke. Supaya nggak bingung. Nah, ini tadi makanya kita perlu sepakati cara penulisannya. Setiap properti mulai sekarang akan kita kasih T di depannya, melambangkan itu adalah properti. Jadi namanya huruf besarnya. Ini aja ya. Atau T underscore nama gini. Berarti ini adalah ya biar kalian nggak bingung maksudnya. Kadang ini bukan saya biasanya nggak pakai kayak gini. Nah, kemudian di argumen itu kita kasih A aja, A spasi gini. Biar nggak bingung. Berarti itu argumen ya. Oke, sekarang kita ulang lagi. This nama ya kan, sama dengan dolar A nama. Ini udah nggak bingung lagi. Berarti argumen nama akan disampaikan ke dalam properti nama. Paham? Maksud dari baris yang 12 nih ya. Artinya argumen nama, data argumen nama akan disimpan ke dalam properti nama. Nah, properti kalian panggilnya harus pakai this.
Oke, sekarang ini karena ini get itu biasanya untuk menampilkan biasa aja echo is nama. Sekarang coba kita jalankan. Tidak terjadi apapun. Kenapa? Datanya belum ada. Datanya belum ada. Oke. Datanya belum ada. Kapan datanya dimasukkan? Berarti kita harus buat sebuah function lagi ya. Function set nama. Dolar A nama. Ini nggak perlu ya. Nggak kepake juga ya. Dolar A nama. Kemudian this. Apa tadi? Ya. Sorry. This. Pakai arrow ya. Pakai tanda panah gitu ya. This sama tanda lebih besar. B nama. Kemudian sama dengan dolar A nama. Nah, artinya kan ini memasukkan datanya dari A nama ke B nama. Tapi kalau kita refresh pun ini belum terjadi apa-apa karena datanya belum ada. Ini kan masih tadi masih hanya denahnya doang. Masih denahnya doang. Berarti harus kita jadikan dia objek. Cara menjadikan dia objek. Oke, sekarang nama hero-nya mau kita buat apa nih? Apa? Nama hero Mobile Legends lain satu. Layla. Layla. Oke. New hero. Oke. Layla new hero. Berarti ini kita sudah buat objek. Nama objeknya apa? Layla dari kelas hero. Paham? Ini kelasnya. Ini objeknya. Oke. Sekarang kalau kita cek si Layla ini, Layla, nah dia punya nama help nama set nama. Oke, kita panggil dulu yang set nama. Set namanya Layla. Koma. Oke, kemudian kita mau tampilkan nama dia Layla get nama. Kita jalankan. Muncul ya. Nah, ini tulisan Layla yang ada di sini. Ini berdasarkan dari yang ini. Baris yang ke-24 ini. Kalau ini saya hapus, set namanya nggak ada nih. Apa yang terjadi? Oke. Tidak muncul apapun karena datanya kok. Yang sampai sini. Saya Ctrl Z dulu. Berarti sekarang class hero kita memiliki 3 buah properti dan 2 buah metode. Propertinya ada p nama, p help, dan p attack. Kemudian metodenya ada get nama dan set nama. Silakan dicoba dulu.